Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur pada Allah dan salat salam selalu kita haturkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para umatnya termasuk kita semua sampai hari akhir nanti. Para hadirin, pertemuan yang kesekian kali kita bertemu di acara yaitu membedah kitab-kitab ulama NU yang notabene sudah memberikan fatwa-fatwa yang baik, yang aturan yang simpel kepada kita semua. Namun kebanyakan kita semua orang Islam selalu melanggarnya dengan tidak terasa. Kita judul hari ini yaitu larangan pujian atau selawatan setelah azan menurut kitab-kitab para ulama NU. Jadi larangan pujian setelah azan terus pujian atau selawatan dengan suara yang keras menurut kitab-kitab ulama NU. Ini pertama kali ya saya bacakan. Yaitu kitab pertama yaitu kitab Muwatta. Kitab Muwatta karangan Imam Syafi'i, tebal sekali. Kitab Muwatta karangan dari Imam Syafi'i, yang Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Di sini ada hadis Bakat dasana ge an Alik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim bin Haris at-Tamimi an Abi Khazim an At-Tamari anil Bayadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di suatu keseharian Nabi, yaitu kharaja alan nasi wa hum yusallun. Nabi keluar, ini halaman 102, Muwatta 102 dan sarahnya ini. Kharaja alan nasi, keluar Nabi kepada manusia di Masjid Nabawi, wa hum yusallun, dan manusia itu pada sholat. Itu sholat yang di sini adalah sholat rawatib sebelum menjalankan sholat wajib. Waqat alat, sungguh orang-orang yang di sekeliling orang yang sholat itu aswatahum, sungguh dia meninggikan suaranya bil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Faqala, maka berkata Nabi SAW, innal musalli, sesungguhnya orang sholat itu yunaji, dia adalah bermunajat atau berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunaji robbahu, berbisik atau bermunajat kepada Allah. Wal yang bima yunaji bihi, maka angan-angankah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang dibisikkan, apa yang dibisikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi pernah keluar dari rumah menuju ke masjid dan mendapati orang itu sholat sunnah qobliyah atau sholat rawatib. Dan mendapati Nabi dari sisi orang yang sholat itu ada orang yang meninggikan suaranya membaca Al-Quran, pujian atau selawatan yang dilakukan ini. Lalu Nabi berkata, setengah marah nih Nabi, sesungguhnya orang sholat itu adalah orang yang bermunajat kepada Allah atau berbisik kepada Allah. Maka angan-angan kamu kalau berbisik kepada Allah. Maka Nabi bersabda lagi, wala tajhar. Nggo fi'il amar nggih. Jangan kamu tinggikan ba'dukum, bagian dari kamu ala ba'din, dari sebagian yang lain bil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Ini Nabi setengah marah nggih. Jangan kamu tinggikan, ojo banterno, ojo banter-banter, jangan kamu tinggikan, jangan seru-seru suaramu di antara yang lain dengan bacaan Quran itu. Karena apa? Di sisi kita ada orang yang sholat. Ini pertama, dalil bahwa Nabi pernah menegur pada orang yang membaca Quran. Kalau saiki selawatan, yang antara seperti ada selawatan dengan suara yang keras, padahal di sisinya itu ada orang sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu membaca Al-Quran, maka Nabi menegur dengan orang yang membaca Quran tadi, jangan kamu tinggikan suaramu karena di situ ada orang yang sholat. Ini dengan ini hadis ini menandakan bahwa ujian setelah adzan, selawatan setelah adzan, kalau di situ ada orang sholat maka Nabi menegur jangan sampai dilakukan acara seperti itu. Ini pertama. Ini hadisnya sahih dari kitab Muwatta Imam Syafi'i, guru dari Imam Syafi'i. Terus ada lagi
para kaum muslimin rahimahullah. Ini dari kitab Wasiatul Mustafa. Kitab Minahus Sanayah. Jadi kitab ini kitab tipis, tapi ini mengandung wasiat Nabi kepada mantunya, yaitu pada menantu, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini ada di sini dikatakan Nabi berpesan kepada Ali, ya Ali, he Ali, la tajar bikiraatika wala biduaika haitsu yusallun nasi fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum. Ya Ali, ini Nabi berkata kepada mantu yaitu Ali, jangan kamu tinggikan bacaanmu dan doamu sehingga di situ ada orang yang sholat. Karena fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum, karena bacaanmu yang tinggi itu, yang banter niku, itu mengganggu orang yang sholat. Ini gimana ini? Jadi Nabi pesan pada Ali, ya Ali, kalau ada orang sholat jangan kamu ganggu dengan suaramu, dengan berdoa atau cara saat ini acara sekarang yaitu selawatan dengan suara yang keras, malah pakai mic, padahal di sisinya ada orang yang sholat. Berarti kalau begitu orang yang selawatan, ada sholat berarti selawatan bukan mendapat pahala, tapi mendapat siksa. Karena apa? Dia telah mengganggu orang yang sholat. Ini sekali lagi, ini dua kitab kuning, kitab NO nih, bahwa dikatakan di sini dilarang untuk meninggikan suara ketika ada orang yang sholat. Karena kebiasaan di daerah kita semua, notabene kaum muslimin, notabene jare wong Islam, wong NO, iku nek iku selawatan atau baca selawat Quran itu dengan suara yang keras setelah adzan. Padahal itu di situ ada orang yang sholat hukumnya haram. Terus ada lagi, ini pasti kenal orang ini, pasti kenal dengan orang ini, yang notabene ini adalah bapaknya pendiri NO, yaitu fikih keseharian Gusmus. Jelas ada fotonya, ada judulnya. Bahas masalah yang berkenaan dengan pengeras suara atau speaker. Ini saya bacakan, halaman 421. Jadi kalau ada yang punya buku ini, di toko ada, sudah beredar di Guyangan atau di Kajen ada buku ini. Mari kita, kalau yang ada punya uang dibeli supaya kita mantap untuk menjalankan. Di sini Gusmo berkata, ada judul banyaknya pengeras suara di masjid atau di musola. Pertanyaan, dewasa ini sudah umum masjid-masjid dan musola memiliki pengeras suara yang tidak hanya digunakan untuk mengumandangkan adzan sholat, tetapi sering terdengar juga mengumandangkan bacaan Al-Quran, puji-pujian, selawatan, bahkan kaset pengajian, yaitu kaset notabene kaset pengajian, yaitu pengaset yang ada di sini, yaitu bacaan Al-Quran. Pertanyaan, bagaimana pendapat Pak Gusmus mengenai hal ini? Terima kasih Mas Budi dari Solo. Pertanyaan Mas Budi dari Solo bertanya kepada Gusmus tentang masalah orang yang pujian baca Quran di masjid-masjid kalau ada orang yang sholat setelah adzan. Dia jawab, wah memang Saudara Budi, penggunaan pengeras suara di kita ini luar biasa. Mungkin memang itulah salah satu teknologi yang tergarap paling meluas. Tetapi ya itu akibatnya banyak orang yang kemudian kemaruk. Nah, Gusmus ngarani kemaruk, keterlaluan. Seperti yang Anda utarakan itu. Hampir semua masjid musola yang mempunyai pengeras suara seringkali penggunaannya tidak pas, tidak pas, cenderung seenaknya saja. Menurut saya, menurut Gusmus, kan Anda tanya pendapat saya, penggunaan alat speaker suara, khususnya di masjid-masjid, di musola, perlu ditertibkan. Nah, ini pendapat Gusmus. Jadi kudune, sepertinya harusnya penggunaan pengeras suara harus ditertibkan. Penggunaan pengeras suara untuk adzan menyatakan waktu adzan bolehlah, Gusmus. Jadi penggunaan suara keras untuk pengeras suara untuk adzan itu boleh. Tetapi untuk yang lain, ini Gusmus mengatakan seperti puji-pujian sampai membaca pembacaan Al-Quran pun haruslah dipertimbangkan waktu dan lingkungan.
Pada pokoknya para hadirin, jangan sampai suara pengeras suara itu mengganggu orang yang sedang sholat. Jelas gitu? Gus Mus mengatakan di bukunya kesehariannya yaitu jangan sampai pengeras suara mengadakan puji-pujian, selawatan, jangan sampai mengganggu orang sholat karena apa? Taswid mengganggu, apalagi mengganggu dan menyakitkan hati orang yang sedang memerlukan ketenangan atau istirahat dan tidur ini. Jadi saya sedang isa kadang naik malam Jumat mengadakan berjanjian selawatan gitu, sampai jam 9, jam setengah 9 di lingkungan itu butuh istirahat, butuh anak kecil, orang tua yang sedang istirahat malah sama-sama membaca bacaan-bacaan atau berjanjian dengan suara seperti ini. Ini Gus Mus melarang. Saya tidak tahu, ini Gus Mus, kenapa para kiai, ustadz dan ulama jarang untuk tidak mengatakan tak pernah. Jadi Gus Mus pendapat ya, dan ulama jarang untuk tidak menyatakan tak pernah. Ada yang menegur soal ini. Jadi tidak ada yang pernah menegur. Kalau bagaimana? Karena menegur akan dimarahi anak-anak muda malah. Padahal soal pengeras suara itu ada diatur dalam kitab-kitab kuning. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan aturan permainan pengeras suara atau bacaan Al-Quran atau seperti zikir. Ini sudah diterangkan di hadis ini ya, tadi. Di samping hadis-hadis yang menganjurkan sikap tinggang rasa baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Artinya apa? Jangan sampai mengganggu orang yang sholat atau orang sedang istirahat. Alasan syiar Islam, ini Gus Mus, alasannya dari syiar Islam, saya pikir kurang relevan dalam hal ini. Wallahu alam. Ini Gus Mus. Jelas nggih? Jadi Gus Mus ini bukunya kelarang wong pujian, wong maca Quran, nek nenggone maca Quran tadi ada orang yang sholat, bahkan ada orang yang tidur untuk istirahat malah diganggu dengan suara keras dari masjid-masjid. Padahal itu adalah haram, tapi tidak ada yang mau menegur. Terus selanjutnya itu di kitab lagi fenomenal yaitu kitab Mbah Nurul Mubin Kiai Misbah Mustafa dari Bangilan Tuban. Ini halamannya yaitu 257 atau 56. Ini saya bacakan dengan tulisan pegon ini. Nuli yen donga utawa zikir supaya aja banter suarane. Apa meneh nganggo pengeras suara atau speaker. Ojo. Maksudnya, dan orang yang berdoa, yang suaranya tinggi sekali dan pakai suara, itu Mbah Misbah Mustafa melarang jangan. Ojo nganggo pengeras suara, jangan sampai menggunakan pengeras suara untuk mengganggu orang yang sedang sholat dan orang yang tidur. Wong kang salat atau doa utawi zikir iku ngaturaken pematur marang Allah. Jadi kang penting iku tata krama. Jadi yang penting kita berdoa selawatan itu harus ada adab cara-caranya yang diatur oleh agama Islam itu dengan suara yang rendah. Di sini Mbah Misbah mengatakan ada hadis Imam Bukhari dan Muslim nyeritakan saking Abu Musa Al-Asy'ari panjenengane dawuh. Ini ceritakan dari Bukhari dan Muslim diceritakan dari Abu Musa Al-Asy'ari, mereka berkata, kita kabeh para sahabat iku mlaku bareng-bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Mbah Musa Al-Asy'ari, sahabat Musa Al-Asy'ari menceritakan dulu kita pernah berjalan pada Nabi, yaitu setelah ada perjalanan jauh bersama Nabi. Bareng wis marekake jurang, kita kabeh maca tahlil la ilaha illallah, maca takbir Allahu akbar. Suara kita saya banter. Jadi kita semua setelah kumpul dengan Nabi, berjalan di suatu lembah, malah mendekati gua jurang-jurang, kita membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar dengan suara yang keras. Nuli Nabi SAW dawuh. Kemudian Nabi bersabda kepada orang yang mengeraskan suara tadi. Nabi bersabda, sira kabeh supaya padha ngentengake awakira, yakni aja banter-banter. Supaya kamu jangan meninggikan suaramu
dengan suara seperti itu. Karena sira kabeh iku ora ngundang pangeran kang kopoen, karena kamu tidak memanggil Allah Ta'ala yang dia Allah Ta'ala itu tuli. Allah Ta'ala bukan tuli. Lan orang undang marang pangeran kang samar utawa ado, dan kamu tidak memanggil berdoa kepada Allah yang samar, yang gaib, atau Allah itu jauh, tapi Allah itu dekat. Allah Ta'ala iku ikang sira undang iku pangeran kang wicaksana, pangeran kang midanget, pangeran kang parek kabeh marang sira kabeh. Jadi Allah Ta'ala itu adalah zat yang bijaksana, zat yang mendengar, dan zat yang dekat kepada kita semua. Jadi Nabi melarang kalau kamu berdoa selawatan jangan sampai suaranya keras, karena yang kamu panggil itu adalah Allah, itu maha mendengar dan maha bijaksana dan dekat kepada kita, maka jangan sampai keras sampai menggunakan pengeras suara. Seperti yang dikatakan Gus Mus, kalau adzan bolehlah, karena adzan adalah panggilan sholat supaya orang itu mendekati masjid untuk mengadakan sholat berjamaah. Ini pendapat dari Mbah Misbah Mustafa. Intinya jangan sampai menggunakan pengeras suara untuk mengadakan puji-pujian selawatan dengan suara yang keras. Terus kitab Adhkar Nawawi halaman 32. Karena ini bahasan masalah adzan, ini judulnya bab doa badal adzan. Ini doa badal adzan. Di sini baru winaan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Hadis Nabi, tidak akan ditolak doanya orang yang berdoa di antara adzan dan iqamah. Dan tidak ditolak doanya orang yang berdoa antara adzan dan iqamah. Karena Pak, adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah untuk dikabulkan doa kita. Maka dari itu kalau berdoa di waktu itu adalah doa waktu yang paling mustajabah. Ini masalah doa yang mustajabah ya, di antara lain yaitu Allah Ta'ala tidak akan menolak doa orang yang orang itu berdoa di antara adzan dan iqamah. Tapi harus ketahui para hadirin, monggo dibuka nggih surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 55. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa yang tawadhu dan dengan suara yang pelan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Baca di Quran surat yang 7 surat Al-A'raf ayat 55 itu menerangkan jelas bahwa berdoa adabnya adalah tawadhu dengan suara yang jangan keras. Ini dikuatkan, dikenal kitab ini, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu Quran Jalalain, Imam Ajaluddin. Ini kitab Jalalain, kitab tafsir Al-Quran. Itu di sini saya ambilkan, yaitu tafsir dari surat yang ke-7, surat Al-A'raf, ayat yang ke-55. Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini kitab ini sering dibaca oleh guru kita Mbah Misbah Mustafa dari Rembang Lasem nggih. Ini Allah Ta'ala berfirman, ud'u, berdoalah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian, pada Allah Subhanahu wa taala, dengan tadarruan. Apa tadarruan itu? Halun tadallan, yaitu dengan tingkah yang hina, butuh. Jadi kita harus berdoa dengan kebutuhan. Kita merasa butuh pada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya bagaimana? Wa khufiyah, dengan suara yang ringan. Ai sirron. Maksudnya adalah dengan suara yang enteng atau dengan suara yang ringan. Jadi wa khufiyah itu maksudnya adalah sirron, dengan suara yang ringan. Innau, sesungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbul, tidak menyukai al-mu'tadin, kepada orang yang melampaui batas. Apa maksudnya? Yaitu fit doa, di dalam berdoa. Kita syakqa wa raful sauti, yaitu dengan mengangkat suara yang tinggi. Ini dengan Jalalain ini dikatakan bahwa adab untuk berdoa kepada Allah yaitu
dengan mendp atau dengan merendahkan diri kepada Allah dengan suara yang lembut, para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah, yaitu dengan suara yang lembut, dengan suara yang keras. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, terlalu keras sampai mengganggu orang di sekeliling kita, yaitu orang sholat, orang yang sedang istirahat, dan orang yang sedang membutuhkan istirahat untuk tidur karena kelelahan dan lain sebagainya. Ini dipahami, ini materi itu sudah kuat ya, keputusannya dari kitab-kitab NU, notabene kitab NU. Kami bukan memojokkan, tapi kita hanya membacakan apa yang kita kaji di pesantren, apa yang kita kaji di para ulama NU, menerangkan masalah bagaimana hukumnya apa itu selawatan pujian setelah adzan. Dulu ada pengalaman, saya sebutkan langsung ya, di Lagendarjo, di desa kita Juwana, tahun berapa saya lupa karena sudah lama, 3 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, ada keputusan, ada Baso Masail membahas masalah ini, bagaimana hukumnya selawatan setelah adzan. Yang diputusi Baso Masail dari Pati, ya, yang dianu Mbah Hanik dari Pakis, memutuskan bahwa pujian setelah adzan hukumnya taswid atau mengganggu orang yang sedang sholat, bahkan dikatakan haram karena mengganggu orang yang sholat. Ini sudah diputuskan di Basul Masail di sana sini dan diputuskan dari kitab-kitab ulama NU. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjalankan apa yang sudah diberikan apa itu fatwa kepada orang-orang yang sudah kita akui keilmuannya, dan malah kita menganut hadis-hadis Nabi atau tafsir Al-Qur'an yang mengatakan bahwa pujian atau selawatan doa itu hanya dengan suara yang rendah, bukan suara yang tinggi yang kita dengar di sekeliling kita. Sekian, semoga bermanfaat, semoga kita amalkan, semoga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat ini. Amin. Amin. Kita akhiri bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.